Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, tidak seperti biasanya kita sampaikan materi yang berkaitan dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi pada malam hari ini kita akan mengkaji suatu pembahasan tematik yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa meraih pahala ibadah dimanapun kita berada, bahkan walaupun kita tengah berada di pasar sekalipun. Maka kajian kita pada malam hari ini berjudul mendulang pahala ibadah di tengah pasar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita telah memaklumi bersama akan tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah maksud yang utama, inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita di dunia ini. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Dan para jamaah sekalian, di dalam agama ini kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita tidak disuruh hanya bertakwa ketika di masjid saja. Kita tidak disuruh hanya bertakwa ketika di rumah saja, tetapi dimanapun kita berada hendaknya kita bertakwa kepada Allah.
pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dar radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ketakwaan itu dituntut kepada kita dalam semua keadaan, baik ketika di dalam rumah maupun di luar rumah, baik ketika kita di masjid maupun di luar masjid, baik ketika kita sedang bekerja, baik ketika kita sedang berada di pasar. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan dikira para nabi dan para rasul aktivitasnya hanya di masjid saja. Para nabi dan para rasul juga mereka bergaul, berinteraksi kepada sesamanya. Bahkan mereka melakukan aktivitas di pasar-pasar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senang mendatangi manusia di pasar-pasar, kemudian mendakwahi mereka agar masuk ke dalam Islam. Dan itu semua sama sekali tidak mengurangi kewibawaan dan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang musyrikin Quraisy tatkala itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sering pergi ke pasar. Dan ini menjadi buah celaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beraktivitas di pasar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana celaan orang-orang musyrikin kepada Nabi. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kata orang-orang musyrikin, mengapa rasul yang seperti ini yang diutus, dia makan makanan, dia berjalan di pasar-pasar, apakah seperti ini seorang rasul? Kata orang-orang musyrikin. Karena dia melihat Nabi Muhammad juga makan seperti manusia, dia melihat Nabi Muhammad juga beraktivitas seperti manusia. Maka orang musyrikin protes, kok bisa rasul yang seperti ini diutus kepada kita? Laula unzila ilaihi malak, mengapa tidak diutus saja malaikat kepadanya? Fayakuna ma'ahu nadhira, agar malaikat itu bisa menjadi peringatan dan memberi peringatan bersamanya. Perhatikan celaan orang musyrikin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas juga di pasar. Beliau berdakwah di pasar dan menyampaikan serta mengajak manusia kepada Islam, kepada keimanan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanfaatkan momen-momen seperti itu. Tatkala manusia banyak berkumpul di pasar, beliau dakwahi, beliau ajak mereka kepada Islam. Dan inilah yang menjadi ciri para nabi dan para rasul Allah. Makanya ketika orang musyrikin mengatakan yang seperti ini, Allah bantah di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus kamu bahkan orang-orang sebelum kamu dari kalangan para nabi dan para rasul
illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, melainkan para nabi dan para rasul sebelum kamu juga mereka makan makanan dan mereka pun melakukan aktivitas di pasar, mereka pun berjalan-jalan di pasar-pasar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala mereka pun masuk ke dalam pasar-pasar kaum muslimin, tentunya dalam rangka untuk mendakwahi mereka kepada Islam, mendakwahi mereka kepada iman dan meninggalkan kesyirikan, kekufuran dan akhlak-akhlak yang buruk. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dari Atha bin Yasar, beliau pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Amr atau Atha bin Yasar ini berkata kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, "Wahai Abdullah bin Amr, tolong sampaikan kepadaku mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebutkan dalam Taurat atau yang disebutkan dalam Quran." Maka dengan tegas Abdullah bin Amr mengatakan, "Ajal, tentu saya akan sebutkan kepadamu." "Wallahi, demi Allah," kata Abdullah bin Amr, "innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran." Sesungguhnya Nabi kita Muhammad itu telah disifatkan di dalam kitab Taurat dengan sebahagian sifat-sifatnya yang ada di dalam Quran. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr, laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya bukan orang yang kasar, orangnya bukan orang yang keras, dan beliau bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar, tetapi beliau mengajak manusia di pasar dengan penuh kelembutan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun memperhatikan pasar-pasar kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasar menjadi tempat manusia bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga mereka tawarkan barang-barang mereka kepada setiap konsumen yang datang dan berusaha menarik mereka agar mereka bisa menjadi pembeli di toko mereka, atau bahkan kalau perlu menjadi langganan di toko mereka. Maka jamaah sekalian, sehingga dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti ini tidak heran manakala terjadi saja tindak-tindak kezaliman di pasar-pasar kaum muslimin, terjadi tindak-tindak maksiat di pasar-pasar kaum muslimin. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus memperingatkan para sahabat tatkala beraktivitas di pasar-pasarnya. Inilah yang harusnya kita ambil, inilah yang harusnya kita jadikan pegangan tatkala kita berada di pasar-pasar seperti ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ini sebagai peringatan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang beraktivitas di pasar. Kata Nabi kita Muhammad, kata Salman Al-Farisi, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha. Kalau kalian mampu, kata Salman, agar kalian tidak menjadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar dan tidak menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Fa innaha ma'raqatus syaitan wa biha yansibu rayatah. Karena kata sahabat Salman, di pasar-pasar itu syaitan menancapkan benderanya dan memasang bendera perang di dalam pasar-pasar kaum muslimin. Ini peringatan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terlebih ini ditegaskan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Perhatikan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan adanya nilai-nilai pahala ibadah yang kita bisa dapatkan walaupun ketika kita berada di pasar? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur di tempat ini, di pasar ini, naam, kita punya masjid seperti ini, ya. Selain kita bisa beraktivitas berdagang di pasar, kita pun bisa menegakkan solat, kita pun bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyukuran, ini kenikmatan yang hendaknya kita syukuri para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karenanya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan para sahabatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kalian bisa beribadah kepada Allah, walaupun tatkala kalian sedang sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dalam perdagangan kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu para ulama ya menekankan kepada seseorang manakala senang beraktivitas di pasar untuk memanfaatkan tempat-tempat yang ada di sana untuk kamu bisa mendulang pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata ibadah itu bukan hanya bisa kita lakukan tatkala di masjid. Ibadah itu bukan hanya bisa kita lakukan tatkala berada di rumah. Bahkan ketika di luar rumah, bahkan ketika kita sedang di pasar, kita pun bisa mendulang pahala di sana. Makanya pernah disebutkan dari seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abu Hudail. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya, innallaha ta'ala la yuhibbu ayyadhkura fis suq wa yuhibbu ayyadhkura ala kulli halin illal khala. Kata Abdullah bin Abi Hudail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada seseorang yang banyak berzikir tatkala di pasar, dan sangat cinta kepada seseorang yang berzikir dalam semua keadaannya illa fil khala, kecuali tatkala di WC. Nah, di WC tidak boleh berzikir kepada Allah, tetapi dalam semua keadaan, di semua tempat selain di WC, bahkan di pasar-pasar, hendaknya kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Islam tidak menghalangi pemeluknya untuk mengais rezeki di pasar. Islam tidak melarang pemeluknya untuk bisa mencari rezeki di pasar. Silahkan cari rezeki di sana, akan tetapi ingat batasan-batasannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah disebutkan ketika para sahabat baru masuk Islam, di masa jahiliyah mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di pasar. Mereka menipu orang, mereka makan harta riba. Ketika masuk Islam, baik keislamannya, maka mereka takut untuk pergi ke pasar-pasar. Mereka takut untuk pergi ke pasar-pasar, hingga turun ayat di dalam Al-Quran, laisa alaikum junah an tabtagu fadlam mir rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian mencari sebahagian karunia Allah, kalian mencari sebahagian dari keutamaan Allah, walaupun tatkala kalian berada di pasar-pasar. Karena ketika itu sahabat ragu-ragu, jangan sampai nanti ketika aku ke pasar kembali kebiasaan lama, makan harta riba, nipu orang. Maka diingatkan oleh Allah di dalam Quran,
ya turun ayat ini bahwa tidak terlarang andaikan kalian mencari yang halal, mencari rezeki yang halal, walaupun kalian tatkala berada di pasar-pasar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dahulu ya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikenal pasar-pasar ketika itu. Di sana ada yang namanya pasar Ukaz. Di sana ada namanya pasar Mijannah. Di sana ada namanya pasar Dzulmajas. Ini pasar-pasar yang dulu didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka pun melakukan aktivitas-aktivitas di sana. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu pasar yang sering didatangi Nabi adalah pasar Majinnah. Di pasar inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beraktivitas dan menyempatkan waktunya untuk mendakwahi manusia di sana. Beliau ajak manusia kepada Islam, ya. Beliau ajak manusia kepada iman, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk jujur dalam berdagang, meninggalkan untuk makan harta riba dan lain sebagainya. Dan dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW di pasar, berhasil dakwah beliau dan betapa banyak orang yang masuk Islam tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama pasar itu tempat berkumpulnya manusia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen yang seperti itu untuk beliau mengajak mereka kepada keislaman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan pasar-pasar Islam itu. Bahkan pernah disebutkan di dalam sebuah hadis yang dari sahabat Abu Usaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta para sahabat untuk mencari tempat yang cocok digunakan sebagai pasar. Nabi yang perintahkan, Pak. Supaya apa? Supaya buat pasar. Nabi yang suruh. Maka para sahabat pun melihat tempat-tempat yang cocok, dan Abu Usaid radhiyallahu anhu menceritakan dan mengatakan bahwa ada seorang sahabat mengatakan, bi abi anta wa ummi, ya Rasul, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, inni qad ra'aitu maudi'an lisuq, aku dapat ya Rasul tempat yang bagus, yang strategis untuk dijadikan pasar. Afala tanduru ilaihi, maukah anda ya Rasul melihat tempat tersebut untuk kita nantinya jadikan pasar Islam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi tempat tersebut, melihat tempat itu dan bagus, strategis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, sukuhum hada. Na'am, sukuhum hada." Ya, ini tempat yang paling bagus. Inilah pasar-pasar kalian. Fala yuntaqat wa la yudrabanna alaihi kharaj. Maka Rasul SAW ingatkan, jangan dibubarkan pasar-pasar yang seperti ini dan jangan ada pajak untuk kegiatan jual beli di antara mereka. Hadis riwayat Imam Tabrani dari kitabnya atau di dalam kitabnya Al-Kabir. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pasar-pasar kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keterangan yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pasar, Nabi pernah menjadikan salah satu tanda kecil hari kiamat tatkala pasar-pasar sudah mulai berdekatan. Ingat, ketika disebutkan ini tanda kiamat bukan berarti buruk, Pak. Salah satu tanda kiamat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Salah satu tanda kiamat munculnya Imam Mahdi. Itu bukan keburukan, itu kebaikan bagi kaum muslimin. Sama ketika Nabi SAW sebutkan di sini, belum tentu keburukan. Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta tazharul fitan. Tidak akan tegak yang namanya kiamat, kata Nabi, sampai bermunculan fitnah-fitnah, wa yakthurul kadzib, dan sampai banyak terjadi kedustaan,
wa tataqarabal aswaq, dan pasar-pasar saling berdekatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Apa makna bahwa pasar-pasar saling berdekatan? Ulama memberikan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu, kata Nabi, sangat cepat informasi barang-barang yang ada di pasar. Lihat sekarang ini, dengan adanya pasar online. Oh, sekarang pasar ini Pak bukan pasar offline aja, ada juga pasar online. Nah, jual beli harus offline, nggak ada yang online karena belum ada internet ketika itu. Nah, sekarang luar biasa, orang bisa berdagang walaupun berada di dalam kamar rumahnya. Kalau dulu kan kalau orang mau berdagang ya harus datang ke pasar baru berdagang di sana. Sekarang Pak, orang di dalam kamar rumahnya bisa punya pasar. Nah, ini menunjukkan tataqarabul aswaq. Pasar itu saling berdekatan. Orang bisa berbelanja dimanapun dia berada. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang menafsirkan tataqarabul aswaq maksudnya cepatnya distribusi barang-barang pasar tatkala itu. Lihat di zaman sekarang Pak. Iya, lihat di zaman sekarang dengan adanya alat transportasi yang canggih di zaman ini, betapa cepat distribusi barang-barang itu. Inilah yang disabdakan oleh Nabi dan terjadi di zaman kita ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi SAW menjadikan hal tersebut sebagai tanda kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari perkara yang mungkin banyak tidak kita ketahui, bahwa ternyata jamaah sekalian, Nabi SAW juga mengabarkan tatkala manusia berada di alam akhirat dan telah diputuskan putusan mereka, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Di dalam surga para jamaah sekalian, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga, ternyata ada pasar di dalam surga. Hah? Ada pasar di dalam surga. Dan itu kata Nabi SAW, bahwa penghuni surga nanti akan datang ke pasar surga setiap hari Jumat. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di dalam surga itu, kata Nabi, ada pasar, ya'tunaha kulla jumu'atin, yang mana penghuni surga akan datang ke pasar itu setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim, maka ketika itu berhembuslah angin dari arah utara sehingga mengenai wajah-wajah dan pakaian-pakaian penghuni surga tatkala itu. Maka apa yang terjadi? Fayasdaduna husna, maka bertambah indahlah wajah mereka, wajamala, dan bertambah tampanlah wajah mereka. Kemudian mereka kembali ke istri-istri mereka. Kemudian istri mereka berkata ketika itu, sungguh wahai suamiku, engkau bertambah indah dan bertambah tampan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, pasar di surga jangan dihayalkan, jangan dibayangkan sama seperti pasar kita di sini. Oh, berbeda Pak. Di pasar surga tidak ada istilahnya jual beli. Dia hanya pameran-pameran yang mana kalau kita menginginkan kita tinggal bilang, kita tinggal inginkan, langsung kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus mengeluarkan biaya. Oh, namanya surga. Segala sesuatu yang kita inginkan tinggal kita khayalkan, langsung dapat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa pasar-pasar surga itu adalah tempat di mana para penghuni surga saling berjumpa satu sama lain. Yang dulunya dia pernah punya teman di dunia akan berjumpa di pasar surga. Kemudian mereka bercengkrama, mereka berdiskusi, mereka bercerita tentang kejadian-kejadian tatkala di dunia, mengapa mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan itu suatu kenikmatan bagi para penghuni surga tatkala itu jamaah sekalian. Semoga kita dijadikan penghuni surga, amin ya rabbal alamin.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena kita ingin mendapatkan surga Allah dan agar kita bisa memasuki pasar surga Allah, maka perhatikan adab-adab tatkala kita mau masuk pasar. Perhatikan batasan-batasan ketika kita berada di pasar. Mencari rezeki di pasar silahkan, mengais rezeki di pasar tafadhol. Akan tetapi ingat, di dalam Islam ada perkara-perkara yang kalian harus perhatikan supaya kita bisa mendulang pahala ibadah walaupun pada saat di pasar. Perhatikan perkara-perkara yang disebutkan ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disunnahkan bagi orang yang mau masuk pasar berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang sudah kita hafalkan bersama insya Allah. Tapi jarang orang yang mengucapkan doa ini ketika masuk pasar. Nabi SAW mengajarkan doa yang diucapkan ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa kita sudah hafalkan kan? Siapa yang ngucapin doa ini, kata Nabi, dia mengucapkannya dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah hapuskan darinya 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'a anhu alfa alfi darajah, dan Allah angkat derajatnya sebanyak 1.000.000 derajat. Luar biasa ini. Kenapa bisa pahalanya besar begitu, Pak? Kenapa bisa pahalanya besar begitu? Disebutkan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pasar ini manusia kan banyaknya lalai, manusia kan banyaknya tidak mengingat Allah, karena mereka sibuk dengan barang dagangan mereka, mereka sibuk dengan jual beli mereka. Nah, di saat manusia sedang sibuk-sibuknya berdagang, sibuk-sibuknya dengan urusan dunia mereka, dia masih sempat berzikir kepada Allah. Ini orang yang utama, ini orang yang utama. Nabi tidak sebutkan, Pak, orang yang berzikir ketika di masjid. Oh, kalau di masjid wajar, lumrah orang berzikir di masjid. Tapi kalau di pasar berzikir, oh ini luar biasa, karena tidak biasa-biasanya itu. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya pahalanya besar seperti ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari perkara yang mesti kita perhatikan para jamaah sekalian, ya, selain kita membaca doa dan banyak berzikir kepada Allah ketika di pasar, juga hendaknya kita jangan lupa menebarkan salam di pasar. Jangan lupa kita menebarkan salam di pasar. Nah, ini diantara hal yang akan memancing kecintaan antara sesama saudara muslim. Salami saudara kita, ucapkan salam kepada dia, assalamualaikum. Sebab Nabi pernah mengatakan, ayyul islami khairun. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang Islam yang paling bagus Islamnya? Maka Rasul mengatakan, tut'imut ta'am. Orang Islam yang paling bagus Islamnya itu adalah orang yang suka beri makanan kepada orang miskin. Wa taqra'us salam, dan orang yang suka beri salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang dia kenal atau orang yang dia tak kenal. Sepanjang dia muslim, ucapkan salam kepada dia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan disebutkan ada salah seorang sahabat, Ibnu Umar, dia datang ke pasar bukan untuk berbelanja, bukan untuk berdagang. Untuk apa? Untuk cuman ngucapin salam sama pedagang pasar. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diingatkan, ya, para jamaah sekalian untuk memperhatikan adab-adab yang syar'i ketika berinteraksi, ketika berbicara, ketika menyelesaikan sengketa, ketika tawar menawar barang. Ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut. Sebagaimana pernah disebutkan hadis yang tadi kita bacakan, di antara sifatnya Nabi SAW, beliau itu sahabun bil aswaq. Beliau itu bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar, tidak, tetapi beliau lemah lembut dengan para penghuni pasar.
Nah, kemudian jangan sampai kita menipu kaum muslimin tatkala kita menimbang dan menakar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, kata Nabi. Siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang kalau dia menerima takaran dari orang lain dia minta penuh. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menakar atau menimbang orang lain dia sengaja kurangi. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu ingat bahwa nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah, bahwa nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berani makan harta haram gara-gara sedikit keuntungan. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak dari perkara-perkara yang perlu kita perhatikan ya, tatkala ketika kita berada di pasar-pasar kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan pasar-pasar kita sebagai pasar-pasar yang penuh dengan keberkahan, dan semoga pedagang-pedagang di pasar tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena sibuk kita bekerja, sibuk kita berdagang, akhirnya kita lupa dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai, para jamaah sekalian. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.